Sedan second kayak City. Ngapain pakai yang LCGC? Najis banget. Sedan City sih kok. Kenapa? Buat nongkrong masih enak lah. Pasti Sedan City lah. 100%. Mendingan City sih, Pak. Mendingan City. City dong. Mobil sedan kini sudah ketinggalan zaman dan trennya telah berganti. Tapi kan percaya gak sih kalau dulu yang namanya Honda City ini sempat jadi obat ganteng pada masanya, bukan cuma karena model yang memang keren, tapi karena performanya dan rasa berkendaranya itu yang enak banget dipakainya. Nah, tapi di era sekarang ketika orang-orang mulai memilih kepraktisan dan efisiensi, siapa sih yang masih mau pakai mobil sedan? Mungkin kita masih bisa sama-sama setuju mobil ini masih enak dilihat, tapi kalau untuk disuruh make, kayaknya udah susah dipilih ya. Nah, pada video hari ini kami akan membahas tentang apakah memiliki sedan di tahun 2026 ini masih layak atau enggak. Ikuti videonya sampai habis. Kalau sekarang kita mikir sih gampang ya, kenapa orang-orang udah banyak yang males milih sedan. Kabinnya nggak lega, terus nggak bisa muat banyak, dan ya mobilnya pendek jadi nggak praktis. Tapi kenapa zaman dulu sedan itu kayaknya banyak banget dipilih? Kita harus kulas dikit sejarahnya. Jadi dulu di tahun 1980-an sampai 2000-an awal, sedan itu memang primadona masyarakat. Yang pakai mobil sedan itu sering dikaitkan dengan kemewahan dan status sosial yang tinggi. Makanya banyak orang yang dulu mengincar-incar sedan. Tapi nggak cuman karena tampilannya yang memang mewah dan sporty. Mobil sedan itu dikendarai memang enak. Bahkan sampai sekarang itu harus diakui. Cuman memang zaman sekarang ini trennya berganti karena orang mengedepankan kepraktisan dan muat banyak orang. Yang mana mobil SUV dan MPV itu lebih cocok dibeli untuk kondisi saat ini. Pertama tentu kita bahas kepraktisannya. Ground clearance yang namanya sedan udah sewajarnya pendek. Nah, dengan kondisi jalan di Indonesia yang nggak semuanya rata dan enak dikendarai, punya mobil yang ground clearance-nya pendek itu memang ngeganggu banget. Nah, si City sendiri punya ground clearance itu di 165 mm. Dibandingkan rival abadinya yaitu Toyota Vios, sebenarnya City ini udah bisa dibilang lebih praktis karena dia lebih tinggi 20 mm ground clearance-nya. Jadi walaupun dia sebenarnya tidak praktis kalau di ukuran mobil-mobil zaman sekarang, tapi dia bisa dibilang yang paling tinggi ground clearance-nya untuk kelas sedannya. Terus bagian kedua kenapa mobil ini ditinggalkan pada alasan pertama yang kepraktisan ini adalah ya karena kabinnya yang terbatas. Kalau secara ruang ya kabin yang namanya sedan itu memang pas-pasan ya. Dia nggak dibilang lega tapi nggak bisa dibilang sempit juga. Tapi kalau secara kapasitas jumlah orang ini nggak cocok sekali untuk orang Indonesia yang hobinya pergi beramai-ramai. Jadi kenapa sedan mulai ditinggalkan? Karena ya sedan mentok paling 5 orang. Kalau ngepas-pasin 4 orang di belakang kayaknya sempitan. Apalagi bagian bawahnya sini ada tunnel yang bikin ruang kaki jadi lebih terbatas. Sehingga dari segi kepraktisan baik ground clearance ataupun di kabin ini yang nggak bisa nampung banyak orang dan bawa banyak barang, itu salah satu faktor terbesar kenapa mobil sedan mulai jarang dipilih oleh orang Indonesia. Alasan kedua ya karena akomodasi, terutama bagasinya. Kalau di mobil-mobil LMPV zaman sekarang entry level, bahkan LCGC aja yang entry level, itu kapasitas bagasi udah jauh lebih besar dibandingkan satu buah sedan yang harga barunya sekarang ini tidaklah murah. Makanya orang-orang mulai beralih daripada sedan ke mobil-mobil jenis lain karena memang salah satu faktornya adalah bawa barang aja mobil ini juga sempit karena memang ruangnya terbatas karena bentuk mobil ini yang sedan. Dan semua alasan itu bisa kita lihat dari data penjualan mobil sedan yang terus menurun. Di sini kami tampilkan datanya kalau teman-teman bisa lihat di Desember 2025 aja. Segmen small sedan yang harusnya berisikan seperti City dan Vios itu penjualannya nggak lebih dari 10. Dan hanya diisi oleh Vios yaitu 4 unit. City aja sedannya udah nggak kelihatan.
Yang mana berarti pabrikannya pun mengakui kalau sedan ini udah seperti matahari terbenam. Jadi udah nggak layak di continue lagi mobilnya gitu loh. Nah di 2026 lebih parah lagi, penjualannya dikit, sekarang makin nggak kelihatan. Yang mana si City lagi-lagi udah nggak kelihatan lagi. Dari data-data sini dan meningkatnya penjualan LMPV, SUV, MPV itu kalian bisa melihat pergeseran tren minat dan kebutuhan konsumen yang kini lebih mendekati atau lebih tepatnya kita bilang menjauhi apa yang bisa ditawarkan oleh mobil berjenis sedan. Nah itu tadi beberapa hal yang membuat orang-orang tuh udah mulai meninggalkan sedan. Tapi meskipun begitu, kita nggak akan buat video ini kalau kita nggak tampilin apa positifnya milih sedan di era sekarang. Nah hal pertama yang membuat sedan ini masih menarik adalah karena kenyamanannya. Biarpun mobil ini udah nggak muda lagi, kalian harus ingat kalau Honda City 2014 ini dibangun dari sasis atau rangka yang sama seperti Honda Jazz tahun 2014. Yang mana Jazz GK5 tahun segitu adalah Jazz yang memang sampai sekarang harganya masih digoreng karena memang dari segi pemakaiannya itu sangat nyaman dan fun to drive ya teman-teman ya, mobil Honda itu ya. Jadi kalau disuruh milih kenyamanannya antara City 2014 atau kita katakan LCGC tahun muda, mungkin si City 2014 ini secara bantingan suspensi, secara pengendalian handling, kami pegang sih nggak kalah dibandingkan mobil-mobil tahun muda yang segmentasinya di bawah si City Sedan ini. Dan hal kedua yang masih patut kita apresiasi dan membuat mobil ini menarik adalah karena mesinnya. Mesin Honda City ini dibekali Honda dengan mesin 1500 cc, SOAC 4 silinder segaris 16 katup, iVTEC tentunya. Nah dari mesin ini dia bisa mengeluarkan tenaga 120 PS pada putaran 6600 rpm dan 145 Nm torsinya pada putaran 4600 rpm. Tenaga itu tentu jauh lebih besar dibandingkan rivalnya yaitu Toyota Vios yang kembaran taksi itu, yang mana membuat mobil ini jadi semakin menarik untuk dimiliki karena apa yang masih ditawarkan mesin ini sama seperti yang ada di Honda Jazz, sehingga secara performa mobil ini memang masih sangat asik untuk dikendarai sebagai kendaraan sehari-hari tentunya ya. Kalau bicara keiritan, memang mobil ini bukan yang teririt untuk zaman sekarang. Kalau dibandingkan Vios, kami juga pernah bandingin, memang dia kalah sedikit angka konsumsi bahan bakarnya. Tapi tenang saja, namanya mobil small sedan yang mobil bobotnya kecil begini dan mesin 1500 nggak akan boros-boros banget. Jadi kami simpulkan, secara performa mesin mobil ini masih menarik untuk dilirik karena memang performanya yang melebihi rival-rivalnya. Tapi dua hal yang udah gue sebutin tadi yang bikin mobil ini menarik akan lebih menarik lagi setelah gue sebutin alasan ketiga kenapa mobil ini masih layak untuk kalian pakai di 2026. Dan kali ini gue akan membahas harganya. Harga City tipe tertinggi Matic tahun 2014 ini kami jual kalau cash itu udah nggak nyampe 150 juta. Dengan OTR kreditnya itu di kisaran 130-an OTR-nya. Yang mana membuat mobil ini sangat terjangkau secara DP ataupun cicilan ataupun kalian yang mau ngambil cash. Karena dengan budget di bawah 150 juta, kalau kita lihat pilihan lainnya, mobil baru kayaknya udah nggak dapet ya. Kalau mobil second yang tahun muda mungkin dapetnya LCGC atau City Car yang mana kalau menurut gue secara perbandingan rasa berkendara dan performa mesin, kayaknya mobil ini masih bisa dibilang lebih unggul dibandingkan mobil-mobil yang tahun muda tersebut. Walaupun beda mungkin secara perawatan, dan itu yang akan kita bahas sekarang. Secara perawatan City ini juga tenang aja, sangat ramah buat pemula, buat yang pertama kali orang punya mobil, karena kita udah cek dari Kompas Otomotif, dia sudah mendata servisnya, biaya servis dari 0 sampai 100 ribu itu kisarannya cuma 12 jutaan totalnya. Yang mana perawatannya memang mungkin tidak semurah LCGC tahun muda, tapi menurut kami angka tersebut juga masih bisa dibilang sangat terjangkau, mengingat mobil yang kalian dapatkan kelasnya memang di atas LCGC tahun-tahun muda itu yang harganya mungkin di kisaran 150. Lagi-lagi kami ingatkan, harga City ini kami jual nggak nyampe 150 juta, jadi ini sangat terjangkau. Secara DP cicilan ini akan sangat bisa kalian temukan di 3 juta kecil atau mungkin 2 juta besar cicilannya kalau DP kalian besar. Jadi dengan harga itu, apa yang ditawarkan City ini menurut kami sangat value for money sangat tinggi dibandingkan pilihan yang ada.
Yang buat menarik lagi adalah pajaknya juga City ini udah lebih murah. Sekarang pajak dia tinggal 3 jutaan aja, yang mana di atas LCGC tahun muda sedikit memang. Dan bicara soal perawatan tadi yang gue lupa mention juga adalah secara perawatan mobil ini pun nggak susah karena jaringan bengkelnya luas Honda ataupun bengkel umum. Kalian bisa ngebawa mobil ini ke bengkel umum di keliling Indonesia yang pasti bisa megang mobil ini karena spare partnya yang sudah tersebar luas dan tersebar lama juga di tanah air, karena mengingat-ingat Honda City ini udah 20 tahunan di tanah air. Abis ini kita akan tanya beberapa orang di showroom kami dan menanyakan opini mereka. Kalau disuruh milih dengan LCGC tahun muda di budget di bawah 150 juta sedikit, pilih LCGC tahun muda ataukah si Honda City ini? Budget mentok 150 juta. Mending LCGC tahun muda atau sedan second kayak City? Pasti sedan City lah. 100%. Budget 150 juta mentok. Mending beli LCGC tahun muda atau sedan second kayak City? Sedan second kayak City. Kenapa? Ya udah jelas, mobilnya lebih tebel, lebih awet. Ngapain pakai LCGC, najis banget. Budget 150 juta mentok. Mending pilih sedan second kayak City atau LCGC muda? Mendingan City sih kok. Mendingan City. Ah. Budget 150 juta mentok. Mending pilih sedan second kayak City atau LCGC second? City dong. Kenapa? Tenaga lebih besar, tongkrongan lebih keren. Oke. Dengan budget 150 juta mentok, mending pilih sedan second kayak City atau LCGC tahun muda? Sedan City Siko. Kenapa? Buat nongkrong masih enak lah. Jadi secara kesimpulan mungkin mobil ini bukan yang paling praktis, mungkin juga mobil ini bukan yang paling bisa ngangkut banyak keluarga kalian, tapi mobil ini adalah salah satu pilihan yang paling value for money untuk kalian yang cari mobil pertama, tapi yang ditawarkan lebih daripada mobil-mobil yang seharga dia yang tahunnya lebih muda. Dengan perawatan yang tidak sulit, tidak mahal, tingkat kenyamanan yang lebih tinggi, dan juga performa mesin yang masih mantap dan masih asik dikendarai tentunya. Mobil ini memang masih menjadi pilihan obat ganteng zaman sekarang, asalkan jangan bawa keluarga full ya. Buat yang tertarik mengenal Honda City ini lebih lanjut, mumpung mobilnya masih ada, langsung aja kepoin ke kontak kami yang ada di sini atau langsung datang ke showroom kami yang beralamat di Jalan Raya Sultan Agung, kilometer 28, nomor 8, Bekasi Barat. Nah, kayak sekian dulu untuk video hari ini, friends. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.